Pak Imran, saya masih penasaran, Anda ini kan bidangnya kesehatan kelompok rentan. Kategori kelompok rentan kalau menurut Kementerian Kesehatan itu apa saja Pak Imran? Ya, jadi kalau kelompok rentan sendiri itu sebenarnya luas banget ya Mas ya. Bahkan ibu hamil, penduduk miskin itu masuk rentan. Rentan. Ya. Tetapi yang di dalam ruang lingkup kerja dari Direktorat Kelompok Rentan itu ada 4-nya. Yaitu jiwa, disabilitas, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan lansia. Jadi ini 4 aja nih. Karena saya pernah bercanda tuh sama Bu Dirjen gitu. Bu, kalau semua masuk nih, itu semua Kementerian Kesehatan tuh urusannya saya megang gitu kan. Ya, kan nggak mungkin juga gitu Bapak kan. magang jadi Menteri Kesehatan, latihan. Iya. Amin. Amin. Ya, Jangan lupa Pak ya, Menteri Kesehatan, staf ahli. Komunikasi publik ya. Ya. Gitu. Jadi 4 itu kalau soal kesehatan jiwa, mental itu dibilang rentan nggak Pak? Iya, tadi kan diskusinya tadi seperti itu. Jadi yang namanya kesehatan itu kan jiwa, raga, dan sosial. Oke. Jadi 3-3-nya ini. Kalau dia sehat saja, nggak sakit, tadi sakit jantung gitu ya, tetapi dia mentalnya terganggu, ini kan juga berdampak ke sosial tadi. Jadi ini 3-3-nya emang harus imbang gitu ya, nggak bisa hanya sehat, dia bisa lari, bisa main golf, tapi jiwanya kosong, hampa gitu kan. Ini juga kan nanti berinteraksinya juga akan terganggu gitu Mas. Oke. Nah sekarang kita bicara preventifnya nih Pak. Bagaimana kemudian Kementerian Kesehatan bisa melakukan upaya deteksi dini sehingga setidaknya kita bisa cegah dari awal nih Pak. Biar tidak menjadi bukan cuma statistiknya makin tinggi tapi juga tidak memakan korban yang lebih banyak lagi. Ya, jadi kita itu sekarang, ya mungkin bukan sekarang sih, mungkin sejak 2 tahun lalu, itu programnya itu bukan hanya kuratif untuk jiwa ya. Kalau mungkin 5 tahun lalu itu banyak kuratifnya ya Dr. Nova ya. Betul. Makanya 5 tahun lalu itu atau 10 tahun lalu bahkan kesehatan mental dan jiwa itu masuknya ke Direktorat Pelayanan Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan yang ngurusi rumah sakit. Kemudian 5 tahun yang lalu mulai pindah tuh ke Kesmas, Kesehatan Masyarakat. Artinya bahwa dipandang bahwa ngurusi kesehatan mental itu bukan hanya yang sakit, tetapi harus yang tadi preventif, promotifnya itu seperti apa. Nah, saat ini kami membuat beberapa program. Untuk promotif ya itu ada 2 hal yang kita lakukan. Pertama adalah pengasuhan positif. Pengasuhan positif itu tadi orang tua itu gimana sih harusnya bisa mendidik gitu kan. Guru itu gimana sih gitu ya. Karena kalau guru dan orang tua ini tidak bisa memberikan pendidikan yang baik, ya susah nih bersosialisasi. Kemudian yang kedua adalah P3LP. Ya, P3LP ini adalah bagaimana orang itu diberi bekal untuk bisa menanggapi teman-temannya yang mungkin punya masalah kesehatan jiwa. Ya, jadi dia harus punya sensitivitas gitu ya untuk melihat, oh ini temanku ini biasanya rapi kayak Bang Jo ini, tiba-tiba besoknya kok nggak mandi gitu kan, telat, ya rambutnya acak-acakan. Nah ini ada apa? Didekati, kemudian diajak bicara. Itu yang dari sisi promotif. Sisi preventifnya tadi sudah sampaikan, kita harus bisa melihat, men-screening tadi kan. Nah men-screening kesehatan jiwanya masyarakat. Sejak Februari 2025 kita kan ada cek kesehatan gratis tuh. Ya. Dan salah satu hal yang di screening itu adalah kesehatan jiwa. Saat ini ada 19 juta yang orang yang sudah ter-screening. Jadi itu adalah upaya-upaya screening ini penting dilakukan. Selain screening tadi, melihat secara langsung temannya seperti apa gitu. Itu upaya-upaya kita seperti itu Mas. Oke, paling tidak upaya preventif dari rumah atau lingkungan sekitar itu juga perlu dilakukan ya Pak Imran ya. Betul. Oke.